Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 222. Angelika yang curiga akan Kenshin yang bukan pekerja biasa. Setelah selesai makan siang bersama dan penutupan acara meeting, Angelika yang tak cerita ke temannya akan apa yang dipikirnya. Ia langsung menuju ke kantor bagian pekerja. Kebetulan pula, yang berjaga saat itu adalah teman akrabnya. Angelika pun lalu bicara, "Hei Vi, aku pinjam komputer bentar ya. Aku mau cari sedikit info ini." Vivi temannya itu menjawab, "Tumben banget lu kesini. Emangnya kamu mau cari apa, Angel?" Angelika pun menyahut, "Enggak, ini cuman pingin tahu dikit aja data orang yang kerja di sini." Vivi lalu menjawabnya, "Iya, kamu pakai aja sesukamu. Asal jangan dibuat cari selingkuhan." "Hahaha," Angelika berucap, "bisa aja lu bercandanya. Emangnya gue terlihat gitu apa?" Lalu Angelika pun mulai mengetik apa yang diinginkan olehnya. Angelika itu mencari sebuah nama seorang pria yang kerja di sini. Dicarilah di komputer itu dengan tulisan Kenshin, pekerja cleaning service. Segera saja nampak sebuah foto Kenshin yang di waktu sekolah. Rupanya itu fotokopi ijazah yang dipakai melamar kerja di sini. Angelika pun membaca infonya, nama lengkap dan tempat lahirnya, yang ternyata usianya tak jauh beda dengannya. Angelika lalu melanjutkan lagi. Ia membaca alamat tempat tinggalnya Kenshin, yang disebutkan ada di sebuah perkampungan. Tulisan itu menyebut kos-kosan. Rupanya Kenshin tak memakai alamat rumahnya sendiri. Ia pun melanjutkan lagi, membaca tentang pengalaman kerjanya, yang ditulis di situ. Cleaning service semua, beserta nama perusahaan, yang pernah ditempati. Di sela berpikirnya, Angelika jadi tak sadar, saat temannya memperhatikan apa yang dibuka di komputer. Temannya pun lalu bilang, What's? Oh my god, aku tak salah lihat nih. Selera kamu kok gini. Rupanya cleaning service yang pingin lu cari. Wah, sejak kapan nih kamu jatuh cinta pada bawahanmu sendiri? Mirip di film aja." Mendengar itu, Angelika terkejut. Segera dirinya membalas, mengklarifikasi dengan berkata, Sorry Vi, kamu salah sangka. Jangan salah paham dulu. Kaget gua jadinya. Lu bilang jatuh cinta ke cleaning service. Deket-deket aja gua risih. Aku cari cowok ini, itu ada alasannya. Karena lagaknya mencurigakan. Masa dia tadi bisa dekat dengan Kauri? Temannya pun menyahut, "Kauri siapa, Angel?" Angelika pun menjelaskan, "Oh, itu tamu perusahaan V yang tadi ikut meeting." Lalu temannya itu bertanya, "Dekatnya gimana maksudnya?" Angelika menjawab, "Yaitu V masak mereka bicara. Terlihat akrab gitu. Padahal mereka baru bertemu. Kok langsung seperti mengenal. Minum pakai gelas yang sama pula." Lantaran mendengar cerita dari Angelika, temannya pun jadi penasaran. Ia lalu melihat fotonya Kenshin yang ada di komputer. Diperhatikan dalam-dalam. Vivi pun lalu bicara, "Tapi cakep juga ya, cleaning service ini. Emangnya yang kamu curigai itu apa ya?" Angelika menjawab, "Ya itu dia, aku rasa bukan cleaning service beneran. Gua berpikir kalau cowok ini adalah staf perusahaan lain yang menyamar di sini." Vivi pun menyimaknya, "Masa sih beneran itu? Mungkin kamu salah kira kali." Angelika pun lalu berkata, "Gini aja, kalau kamu nggak percaya, kita lihat sebentar di luar. Entar lu nilai sendiri orangnya. Mencurigakan apa tidak?" Kemudian Angelika dan temannya itu pun segera keluar ruangan. Mereka mencari keberadaan Kenshin untuk diperhatikan. Sementara Kenshin sendiri telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia baru merapikan semua peralatan makan siang. Lalu ia pun keluar untuk mencari Iwan. Di sela berjalannya itu, ia dipanggil seorang perempuan. Mas, bisa minta tolongnya. Pindahkan kotoran yang ada di karung ini. Tolong buang ke depan. Karena tempatnya ini, saya mau taruh barang." Rupanya itu pasir selokan, yang kemarin belum sempat diangkut oleh petugas kebersihan yang lain. Jadinya Kenshin itu kini mengangkatnya. Pasir selokan yang berwarna hitam, yang baunya agak menyengat, dan terlihat masih basah. Kotoran itu ditaruh di pundaknya. Kenshin pun berjalan pelan untuk menuju tempat pembuangan. Saat perjalanan itu, tiba-tiba dirinya tak sengaja berpapasan dengan Angelika yang lewat di persimpangan.
Angelika dan temannya itu pun langsung merasakan suatu bau yang tak mengenakan. Lalu dilihat olehnya, seorang pria yang lewat ini berseragam cleaning service, lagi memanggul karung, ditaruh di pundaknya. Angelika akan menegurnya, namun karena bau yang menyengat, ia lebih menghindar saja, sembari dilihat olehnya, yang ternyata itu cleaning service tersebut. Ia pun bicara ke temannya, itu Vi cowok yang gua maksud tadi. Vivi temannya pun melihat, langsung ia berkata, masa sih itu orangnya, aku tadi nggak ngeliat wajahnya. Angelika pun menyahut, iya itu memang dia. Lalu Vivi pun berucap, kalau itu benar yang lu maksud, kayaknya kamu salah kira Angel. Masa kalau dia staf yang menyamar, bisa bawa kotoran kayak gitu? Itu sih kagak mungkin, dia mah cleaning service beneran. Angelika pun berpikir sejenak akan pendapat temannya, lalu karena sudah melihat tentang orang yang dicarinya, Angelika dan temannya itu pun memutuskan kembali ke kantor masing-masing. Kemudian, setelah berjalan sesaat, melewati belokan, Angelika malah melihat Kauri yang nampak berdiri di sekitarnya. Ada beberapa cleaning service pula, baik laki maupun perempuan. Rupanya Kauri sedang bertanya-tanya dengan ramah sekali. Kauri itu nampak tersenyum-senyum, bercanda dengan cleaning service di situ. Angelika yang melihatnya seakan tak percaya dibuatnya. Kenapa Kauri tak merasa risih dengan pekerja biasa kayak gitu? Lantaran berhenti melihatnya, Angelika pun ditanya temannya, ada apa say lu kok lihat orang itu? Angelika lalu menjawab, kayaknya beneran Devi, apa yang kamu kira? Cleaning service tadi memang pekerja biasa, itu Vi cewek yang aku maksud itu. Tamu perusahaan di sini, kok bisa dia seperti itu? Langsung akrab dengan pekerja di situ. Vivi pun melihatnya, lalu ia berkata, jadi beneran kan yang gua bilang? Berarti cewek itu aja yang memang baik sama cleaning service di sini. Karena hal yang demikian, Angelika pun jadi sadar, ia tak curiga ke Kenshin. Apalagi Kauri, yang dilihatnya ini, ternyata memang begini, bisa cepat bergaul ke orang yang belum dikenalnya. Bahkan itu cleaning service sekalipun. Namun pertanyaannya, yang masih disimpan, kenapa Kauri bisa berubah kota seperti dulu? Sementara, Kenshin, yang telah sampai di tempat pembuangan, yang ada di luar perusahaan, dengan seragam yang terlihat sedikit basah, ia pun segera kembali lagi untuk mencari Iwan. Namun setelah dilihat ke sana kemari, Iwan itu tak dijumpai. Kenshin pun memutuskan berganti seragam dulu. Ia kembali ke ruang kerja, yang di situ ada pakaian kedua. Saat Kenshin sudah masuk ke dalam mobil yang dimaksud sebelumnya, yang di bawah Nita adiknya, kini tiba di pintu perusahaan. Security segera membuka gerbang dengan tangan yang mempersilahkan. Masuklah mobil yang diderek itu dengan pelan. Saat baru sebentar saja tiba di halaman kantor, mobil mewah itu langsung menjadi perhatian. Dilihat banyak orang di situ. Mereka bertanya-tanya, mobil siapakah ini? Kok mewah sekali? Di tengah perhatian yang demikian, turunlah Nita adiknya Kenshin dari mobil yang dinaiki. Pandangan mata pun segera tertuju ke seorang wanita muda yang belum pernah dilihat sebelumnya, termasuk Angelika, yang kebetulan akan ke tempat kerjanya. Angelika itu jadi terhenti karena melihat supercar di sini yang begitu mewah sekali, dinaiki seorang wanita yang terlihat usianya masih muda sekali. Di tengah memperhatikan akan cewek yang berdiri itu, Angelika tak sengaja melihat sebuah nama yang ada di samping mobil mewah. Nama itu tertulis Kenshin Lamborghini Limited Edition. Saat Angelika membacanya, jantungnya berdetak kencang. Angelika langsung teringat akan cleaning service yang baru saja lewat. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.